Nah, di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, yaitu komentar dari Ibu Sri Mulyani. Dan bahkan saya juga penasaran, kira-kira Ibu Sri Mulyani itu apakah setuju ya dengan program makan siang gratis dari Pak Prabowo Subianto, IKN misalnya? Kalau kita lihat anggaran pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada periode berikutnya, menurut saya anggarannya sangat besar sekali. Dan pasti juga akan ya setidaknya diprioritaskanlah salah satu program yang menyerap anggaran yang sangat besar sekali. Di sini memang ada pertanyaan ya, IKN dan juga program makan siang gratis. Program makan siang gratis bahkan juga dari pemberitaan sebelumnya itu membutuhkan dana yang fantastis sekali. Bahkan ada pemberitaan yang menyebut satu hari itu 1 triliun untuk memberi makan bergizi gratis kepada anak seluruh Indonesia. Totalnya kalau tidak salah sih sekitar ya lebih dari 80 juta siswa di situ akan merasakan program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Gibran. Di sini akhirnya Ibu Sri Mulyani juga buka suara ya terkait dengan program makan siang gratis. Dan di sini menurut saya juga sangat mengejutkan ya. Sri Mulyani ternyata mendukung program makan bergizi gratis Pak Prabowo untuk perbaikan sumber daya manusia. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu misalnya di sini bahkan juga ada Sudrajat Siswandono yaitu dukung program makan siang gratis lebih penting dari IKN. Di sini bahkan warganet ya setidaknya mencibir lah. Bahkan tidak hanya itu saja. Di sini ekonom senior sebut Indonesia belum mampu bangun IKN. Makan siang gratis dinilai lebih penting. Nah, di sini kira-kira ada apa ya? Kalau kita lihat dari narasi-narasi pada waktu lalu, bahkan juga ekonom senior menyebut makan siang gratis lebih penting daripada IKN. Dan terus juga ada pemberitaan Indonesia belum siap intinya atau belum mampu membangun IKN, makan siang gratis dinilai lebih penting. Nah, tiba-tiba juga tidak berselang lama Ibu Sri Mulyani mengatakan demikian. Sri Mulyani dukung program makan bergizi gratis Pak Prabowo di tengah apa? Di tengah yaitu banyak mundurnya yaitu kepala otorita di IKN dan bahkan juga wakil dari kepala otorita IKN bahkan juga mundur. Nah, bayangkan di tengah isu mundurnya secara tiba-tiba kepala otorita IKN dan bahkan juga wakil dari kepala otorita di IKN, tiba-tiba Ibu Sri Mulyani setidaknya mendukung program makan bergizi gratis Pak Prabowo Gibran. Nah, di sini ada apa juga? Nah, bahkan yang lebih mengejutkan lagi yaitu di sini dari cuitan Tommy Selby. Di sini bahkan PLT wakil kepala otorita IKN ungkap ada keraguan investor berinvestasi di ibu kota Nusantara. Nah, bayangkan di sini ada apa? Apakah yaitu ini kode-kode, sinyal-sinyal yaitu tidak akan diteruskannya IKN dan lebih mementingkan program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Gibran, di mana memang di sini membutuhkan anggaran yang cukup besar sekali. Mulai dari program makan bergizi gratis dan juga perpindahan ibu kota Nusantara. Apalagi ditambah dari ya Anda tahu sendirilah yang pada waktu lalu kepala otorita dan juga wakil IKN juga mundur. Nah, di sini juga sangat mengejutkan sekali di mana yaitu Presiden Joko Widodo pada waktu lalu menggembar-gemborkan tentang investor di IKN sangat membludak, overload dan bahkan juga mengantri itu untuk berinvestasi di IKN. Tetapi kenyataannya di sini PLT wakil kepala otorita IKN bahkan mengungkap ada keraguan investor. Di sini dari komentar Tommy Selby, gua sangat respect dengan pernyataan jujur seperti ini daripada berbusa-busa ngibul bilang investor udah ngantri mau berinvestasi di IKN. Dipikir kita nggak paham, nggak bisa baca atau nggak bisa mikir, ya seperti itulah. Di sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa sih beritanya di sini ketika Sri Mulyani ya setidaknya mengejutkan lah di sini. Ternyata program makan bergizi gratis Pak Prabowo Subianto itu sangat penting dan bahkan juga Ibu Sri Mulyani untuk perbaikan sumber daya manusia. Nah, di sini juga untuk meningkatkan SDM menurut saya sih ya dari pendidikan yang layak. Apalagi kalau kita ketahui rasio pendidikan di Indonesia itu sangat rendah. Menurut saya bukan program makan bergizi gratis ya, melainkan pendidikan gratis yang seharusnya ditingkatkan, dikejar
yaitu rasio pendidikan tinggi di Indonesia. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, menurut saya sangat miris sekali. Seharusnya ya mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kalau bisa ya gratis. Menurut saya itu yang keren, karena bisa meningkatkan SDM, bertambahnya rasio pendidikan di Indonesia, ya setidaknya bisa mengejar negara tetangga yang lainnya. Nah, dari berita di sini, yaitu Sri Mulyani dukung program makan bergizi gratis Pak Prabowo. Nah, di sini Menteri Keuangan mengatakan perbaikan sumber daya manusia penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 hingga 8% dari visi Indonesia Emas 2045. Menurut dia, program perbaikan SDM itu antara lain dapat dilakukan melalui makanan bergizi. Program perbaikan SDM melalui makanan bergizi, perbaikan dan reformasi kesehatan pendidikan dan jaring pengamanan sosial menjadi sangat penting, ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR pada 4 Juni 2024. Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai dengan kualitas dan inklusivitas yang terus diperbaiki untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu. Kata dia, kontribusi produktivitas harus ditingkatkan melalui investasi SDM dan transformasi ekonomi. Wow, seperti itulah. Di sini bahkan bendahara itu mencontohkan Korea Selatan bisa menjadi negara maju karena konsisten memiliki produktivitas tinggi. Dalam 15 tahun menuju negara maju, Sri Mulyani menyebut investasi dan sektor manufaktur Korea Selatan tumbuh rata-rata atas 10% setiap tahunnya. Wow. Ya, tapi memang harus diikuti dengan SDM yang tinggi, terutama menurut saya sih ya pendidikan gratis di situ, pendidikan gratis, guruan tinggi juga gratis. Menurut saya bisa meningkatkan rasio pendidikan tinggi di Indonesia dan juga bisa meningkatkan SDM Indonesia yang berkualitas. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Apakah setuju dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani di sini? Di sini dari Kang Komen, dia ngomong gitu soalnya nanti Menteri Keuangannya bukan Bu Sri Mulyani. Jadi dia tinggal mesam-mesem aja bata beritanya. Di sini dari Mada Deva, program nyeleneh, minum susu dan makan siang gratis jadi makan bergizi diubah jadi sarapan bergizi, lama-lama gratis sarapan. Ngomong gampang Bu Menteri, anggaran kurang lebih 400 triliun, dari mana duitnya? Pakai atau putar uang simpanan rakyat, tambah hutang luar negeri ya, seperti itulah. Di sini dari hapuskan sekolah dari SD sampai kuliah gratis, itu baru namanya perbaikan sumber daya manusia. Akhirnya aslinya Sri Mulyani keluar juga, sama dengan Pak Basuki yang tadinya kita anggap orang-orang yang tulus, gak memikirkan kepentingan pribadinya, nyatanya doyan cuan juga. Di sini dari Manuka, yes, makanan bergizi dan haram dari takbir. Dewa Yasmin, kenapa bukan kesejahteraan rakyat yang ditingkatkan secara keseluruhan? Memangnya hanya dengan makan sekali sehari bisa meningkatkan SDM? Bagaimana dengan faktor lain, pendidikan dan kesehatan? Ya sepertilah, semoga saja lah besok di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, ya setidaknya bisa meningkatkan lah, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saya berharap sih yang baik-baik saja ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Ya semoga sajalah di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.